Welcome everybody back to Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas. Saya adalah Profesor Madya di Universitas Goethe. Hari ini saya kembali ditemani oleh teman dan kolega saya, Ian Prout, mantan diplomat Inggris yang kini menjadi analis hebat dan penulis di Substack The Peacemonger. Saya sangat merekomendasikan kalian semua untuk mengunjungi dan berlangganan. Ia menerbitkan tulisan secara rutin. Ian juga sering mengunggah konten di YouTube di berbagai kanal. Ian, maaf, kanal YouTube milikmu sendiri, di mana orang bisa menemukannya. Saya baru saja memulainya. Namanya juga The Peacemonger, tapi kalian bisa menemukannya di Ian Prout, The Peacemonger. Jadi ya, semoga bisa bertemu dengan kalian di sana. Dan kebalikan dari upaya perdamaian, sayangnya adalah topik yang harus kita bahas hari ini, karena para pengusung perang tampaknya sedang bersiap, atau menurut saya, mereka sedang bersiap untuk menyerang Iran. Mereka sudah membangun armada di depan Iran selama beberapa waktu, dan mereka sudah membicarakannya cukup lama. Tetapi sekarang, mereka menambahkan komponen tambahan ke armada itu. Kami melihat laporan di Twitter X tentang catatan penerbangan yang menunjukkan Amerika Serikat melakukan pengangkutan udara besar-besaran ke wilayah tersebut. Kami baru saja menyaksikan pembicaraan di Jenewa. Saya tidak yakin itu benar-benar negosiasi. Tapi setidaknya pembicaraan antara pihak Amerika, Viktorov, dan Jared Kushner, menantu Tuan Trump, dengan pihak Iran, sambil juga melakukan hal yang sama dengan pihak Ukraina dan Rusia. Tapi kita akan membahas itu. Ian, bagaimana kamu memahami apa yang sedang dibangun saat ini? Ya, saya pikir Trump jelas sedang berusaha menekan rezim Iran agar mau mencapai semacam kesepakatan tentang perlucutan senjata nuklir. Tentu saja, Trump juga merupakan presiden yang pada masa jabatan pertamanya membatalkan JCPOA, yang sebenarnya merupakan kerangka kerja yang baik untuk program nuklir Iran. Kerangka yang sepenuhnya didukung oleh negara-negara Eropa, dan yang sebenarnya membantu membawa Iran keluar dari isolasi. Rouhani, kalau kamu ingat, berbicara di Davos pada waktu itu. Semua orang seolah sedang merayu Iran. Saat itu suasananya benar positif. Lalu Trump datang dan sepenuhnya membuang kesepakatan itu. Sekarang dia balik retorika perang dengan Iran. Dia jelas melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir mereka tahun lalu. Ini hanya tentang memberi tekanan kepada mereka untuk mencapai kesepakatan. Kamu tahu, tak lama setelah upaya untuk benar-benar memprovokasi perubahan rezim di dalam Iran sendiri, sebuah operasi yang tampaknya disponsori dan Mossad. Jadi ada dua aspek dalam hal ini, sejauh yang saya lihat. Yang pertama adalah soal waktu, bahwa sisi militer dan sisi intelijen tampak benar-benar tidak selaras. Stems eist, mungkin klim bermurni, trombat juga. In the Binkfun, adarik hastiu gumekuait sembesad keteluk. The Americans have deployed to the Gulf. This isn't really large enough to mount a kind of full. Ini sebenarnya tidak cukup besar untuk melancarkan kudeta militer skala penuh terhadap Iran dalam kondisi apapun. Jika kita mengingat kembali Perang Teluk Pertama pada tahun 1991, AS memiliki 4 gugus tempur kapal induk di wilayah tersebut. Sebenarnya, Colin Powell mengatakan bahwa ia akan lebih suka jika mereka memiliki waktu 6 bulan untuk membangun kekuatan pasukan, lebih dari 500 juta, kalau tidak salah, pada saat operasi itu. Faktor-faktor military samad tidak berlaku kasus ini. Maksud saya, jelas ini adalah persenjataan yang tangguh, tetapi tidak cukup untuk melakukan tantangan militer yang kredibel, serangan udara, dan hal-hal semacam itu. Jadi, ini tampaknya murni merupakan taktik tekanan. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah memperkuat posisi pemerintah Iran dan memberi mereka lebih banyak dukungan di dunia berkembang, termasuk tentu saja Rusia dan Tiongkok. Saya tidak berpikir diplomasi kapal perang akan berhasil, tetapi fakta bahwa pemerintah Oman telah menjadi perantara pembicaraan di Jenewa di kedutaan mereka antara kedua pihak cukup membantu. Hanya saja, tampaknya tidak mengingsin hal ini akan banyak berubah, karena Trump cenderung mengubah posisinya secara cukup teratur.
These are good points, and the German Itu analyst, poin-poin yang former bagus. informer spy Dan Rainer seperti yang Rupp Anda made the tahu, point, analis right, Jerman that the sekaligus forces mantan of the mata-mata Americans Rainer in Rupp the Gulf juga have menyampaikan bahwa previously pasukan been Amerika much di Teluk stronger than sebelumnya they're now. jauh lebih Iran has kuat been much dibandingkan weaker. sekarang, However, sementara shows Iran jauh lebih lemah. tremendous Namun kita build-up masih melihat going adanya on. peningkatan And besar-besaran yang the sedang berlangsung. one of the Salah satu analisis yang saya baca dan masuk akal bagi saya adalah bahwa hal ini tidak sepenuhnya berada di tangan Amerika. Israel juga mungkin akan memulai serangan, dan jika itu terjadi, maka hal tersebut akan secara otomatis melibatkan Amerika dengan satu cara atau lainnya. Apakah Anda sependapat dengan penilaian itu, bahwa bukan hanya Washington yang menentukan apakah perang ini akan dimulai atau tidak? It's not just in the hands of Washington whether or not this war is going to start. No, it clearly isn't. And Tidak, jelas bukan begitu. Israel jelas ingin memprovokasi semacam tindakan terhadap Iran demi alasan domestik mereka sendiri, tentu saja. Namun, Israel bukanlah kekuatan militer besar. Negara itu memang sangat bersenjata, seperti yang kita tahu, mengingat tindakan mengerikannya di Gaza selama beberapa tahun terakhir. Itu jelas, tetapi Israel bukan kekuatan militer yang cukup besar, kredibel, or just steg remet, jullie nawak framal voor het wari skistem tel diet, doet Elin. Namun bahkan saat itu, kamu tahu, kita tahu dari semua laporan intelijen sumber terbuka, bahwa hal itu sebenarnya akan menjadi perang singkat, jika memang bisa disebut perang. Tahun lalu, Iran secara signifikan menguras persediaan senjata Israel dalam hal pencegat udara dan hal-hal semacam itu. Jadi ya, tentu saja Israel ingin melakukan ini bersama Amerika juga. Tetapi meskipun begitu, ini tetap tidak cukup besar untuk menjadi kekuatan yang kredibel guna melancarkan serangan darat apapun terhadap Iran. Bagaimanapun juga, tampaknya tidak ada dukungan untuk hal itu dimanapun di dunia berkembang, termasuk di negara Lok sendiri. Hey, jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke video. Baik, apa yang bisa kita simpulkan dari skenario ini, yang sangat tidak biasa? Dua negosiator utama, pada waktu yang sama, di hari yang sama, sedang bernegosiasi tentang dua jenis perang. Meskipun, tentu saja, apa yang terjadi dengan Iran saat ini adalah konflik yang sangat-sangat berat, namun belum menjadi perang kinetik. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang Iran, apa yang terjadi pada mereka di bulan Januari, dan menelan ribuan korban jiwa, sebenarnya sudah merupakan bentuk perang hibrida. Setidaknya, belum ada rudal yang meluncur. Dan pada saat yang sama, Emering Tsisednimbad negosiaks Rusia. Tidak price more coward. Tapi menurutku seolah-olah ada semacam pola yang terjadi. Kamu tahu, satu perang, mari akhiri yang itu, lalu mungkin kita bisa masuk ke perang yang lain. Aneh saja rasanya semuanya sedang dicampur adukan sekarang. Memang begitu. Dan jika Anda membaca strategi keamanan nasional AS yang diterbitkan belum lama ini, dokumennya terasa campur aduk, seolah-olah ditulis oleh sebuah komite. Lihat, maksud saya, Iran bukanlah prioritas utama kebijakan luar negeri AS. Mungkin memang demikian bagi Israel, tetapi jelas tidak bagi AS. Tidak ada kepentingan strategis utama AS dalam mengganti rezim di Iran. Meskipun perubahan rezim sudah menjadi kebiasaan sulit kanan selama beberapa dekade. Bukan, tentu saja kalimat lawan besar, dan NSS menegaskan bahwa kesanalah mereka ingin beralih fokus. Menurut saya, tampaknya Sturbo untuk memprovokasi lebih jauh. Maksud saya, ini tampaknya merupakan upaya untuk mengganti rezim, sebenarnya, karena mereka tidak menimbulkan ancaman militer darat yang kredibel, setidaknya tidak dengan sumber daya yang dimiliki Iran. Ini hanya bisa menjadi bentuk tekanan yang ditujukan untuk memicu kerusuhan domestik lebih lanjut di dalam Iran sendiri, dan tidak lebih dari itu. Maksud saya, mari kita lihat apakah ini berhasil.
Semoga tidak. Semoga mereka dapat mencapai suatu kesepakatan yang memungkinkan mereka mundur dari jenis konflik yang sangat mengganggu ini, yang seperti yang kita lihat dalam perang Ukraina, hanya akan membawa dampak yang menghancurkan bagi Iran sendiri. Dan saya khawatir bagi negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Maksud saya, itu adalah sesuatu yang menurut saya memang orang Amerika tampaknya ingin akhiri. Dan mungkin mereka ingin mengakhirinya karena mereka lebih suka memulai perang di tempat lain, entahlah. Tapi mereka tampaknya memang ingin mengakhiri perang itu, sedangkan orang Eropa tidak. Saya pikir itulah masalah besar yang sedang kita hadapi sekarang. Orang Amerika sedang menengahi pembicaraan yang sangat sulit dan sangat kompleks, dengan dasar bahwa, ya, sampai Trump berkuasa, sama sekali tidak ada dialog antara Jeffrey Breitbart dan Rusia. Jadi, seperti yang kamu tahu, dengan pihak Rusia sendiri, mereka memulai dari titik awal yang sangat rendah dalam hal membangun kepercayaan dalam negosiasi. Namun, negosiasi itu sedang berlangsung, dan mereka perlahan-lahan bergerak maju. Saya berharap mereka segera menghasilkan hasil nyata. Saya melihat pembicaraan itu sebagai tanda dasarnya positif, meskipun saya pikir ada hambatan besar untuk benar-benar mewujudkan perdamaian di Ukraina. Karena pihak Eropa, to get to you find gist to Kiev, dengan Zelensky dicak. Mengapa menurutmu pembicaraan ini diatur dengan cara seperti itu? Steve Witkoff bukanlah seorang diplomat terlatih. Dia seorang pengusaha dan teman Tuan Trump. Jared Kushner adalah menantunya, seorang yang masih sangat muda. Aku kira usianya sekitar 38 atau 39 tahun. Kira-kira begitu. Dia termasuk salah satu anggota tim inti. Pihak Rusia jelas saja mengikuti alurnya. Mereka bahkan setuju untuk terbang ke Jenewa. Mereka tidak mau terbang di atas Eropa Timur. Jadi, mereka memutar ke selatan dan terbang di atas Italia demi memastikan keamanan, yang tampaknya juga harus diatur oleh pihak Swiss agar wilayah udara mereka terbuka untuk dilewati. Tapi mereka menyetujuinya. Mereka setuju datang ke Jenewa. Padahal mereka bisa saja berkata, tidak, kalau mau bernegosiasi, kita lakukan lagi di Abu Dhabi atau di tempat lain, mungkin Istanbul. Maksudku, itu sebenarnya pilihan yang paling jelas. Tapi mereka melakukannya demi pihak Amerika, karena orang Amerika mengatakan mereka perlu berada di sana sebab mereka juga membutuhkan kehadiran pihak Iran. Ini benar-benar situasi yang aneh. Ini adalah rangkaian peristiwa yang aneh. Maksud saya, pembicaraan di Jenewa terjadi segera setelah konferensi keamanan Munich jelas sekali. Ada masalah kedekatan waktu bagi para negosiator S. Mengenai pengalaman Kushner dan Witkoff sebagai diplomat. Tidak, mereka bukan diplomat. Tapi semua yang disebut diplomat itu sebenarnya telah menolak diplomasi selama 12 tahun terakhir sejak krisis Ukraina dimulai. Jadi kalau mereka tidak punya pengalaman, ya baiklah. Itu memang masalah, tapi mereka berhasil membuat Rusia mau terlibat. Dan saya pikir itu harus dilihat sebagai tanda positif. Witkoff telah diberi. Sejujurnya, seseorang yang bukan diplomat sebenarnya tidak memiliki status yang nyata. Sekarang, dia sudah diberi gelar, kamu tahu, punya akses ke Presiden Putin dalam berbagai kunjungan ke Moskow. Itu pertanda bahwa pihak Rusia memandang proses ini dengan serius, apapun latar belakang atau riwayat hidupnya. Jadi saya tidak benar-benar melihat hal itu sebagai masalah dari pihak Rusia. Atau sebenarnya ya, saya pikir itu mungkin lebih menjadi masalah bagi pihak Ukraina daripada pihak Rusia. Dan orang-orang yang mengeluhkan hal ini biasanya berasal dari media arus utama. Kamu tahu, orang-orang yang mengeluhkan kurangnya pengalaman Witkoff. Mereka cenderung sama dengan mereka di media barat, arus utama yang berpikir perang seharusnya berlanjut. Jadi saya agak mengabaikan kekhawatiran mereka sejauh menyangkut negosiasi Rusia-Ukraina. As it relates to kind of the Russia-Ukraine negotiations, if they can deliver something over the line, then that will be a massive. Jika mereka bisa mencapai sesuatu hingga garis akhir,
itu akan menjadi pencapaian besar dalam mengakhiri perang yang benar-benar mengerikan ini. Mereka kurang independen dan tidak terlalu netral ketika menyangkut isu-isu yang lebih luas terkait Iran. Mengingat Kushner khususnya memiliki hubungan yang sangat-sangat dekat dengan Israel dan kepentingan yang ada di sana, termasuk beberapa rencana luar biasa untuk mengubah, kamu tahu, Gaza menjadi semacam Las Vegas di Mediterania, ketika kelaparan dan hukuman kolektif yang mengerikan terhadap rakyat Palestina ini akhirnya berakhir. Maksud saya, mereka bilang perang itu sudah selesai, tapi kekejaman taknya masih terus terjadi. Jadi saya pikir mereka jauh kurang netral ketika bernegosiasi dengan Iran. Saya rasa di situ mereka memiliki jauh lebih sedikit kredibilitas, dan memang seharusnya begitu. Tapi siapa yang akan turun tangan dan menjadi penengah? Maksud saya, ini sebenarnya secara ironis adalah bidang di mana seharusnya Eropa lebih berperan, seperti yang mereka lakukan dalam JCPOA. Ketika Eropa benar-benar memainkan peran utama dalam mewujudkan JCPOA, pada masa ketika mereka memiliki kebijakan luar negeri yang kredibel terkait Iran. Namun sayangnya, orang Eropa mengingat keinginan mereka untuk mempertahankan perang di Ukraina, dan disinilah kedua isu itu saling bersinggungan. Tampaknya mereka pada dasarnya hanya memberikan lampu hijau untuk apapun yang ingin dilakukan Amerika di Iran. Ya, penting untuk diingat bahwa JCPOA pada dasarnya tercapai dengan bantuan dari pihak Eropa, Tiongkok, dan Rusia. Maksud saya itu adalah pencapaian luar biasa dalam menyeimbangkan kebutuhan semua pihak, dan merupakan hasil dari masa lalu ketika kerjasama semacam itu masih menjadi cita-cita. Jadi ada dua hal yang terkait dengan itu. Tuntutan agar Iran pada dasarnya menghancurkan kemampuan rudal jarak jauhnya, bukan, dan hanya menyimpan rudal yang tidak dapat mencapai Israel. Sementara Israel jelas saja diizinkan tidak hanya memiliki senjata nuklir, tetapi juga rudal jarak jauh dan seterusnya. Menurut Anda, apakah pendekatan seperti itu membuat kesepakatan apapun menjadi mustahil? Karena jelas sekali bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin disetujui oleh siapapun di Iran dalam situasi saat ini. Bahkan dari sudut pandang keamanan, strategi, dan pencegahan murni yang sangat akrab bagi Barat, tidak ada yang bisa berharap bahwa Iran benar-benar akan mengatakan ya terhadap hal itu. Kedua, tentang orang Eropa. Ketika kita melihat pidato yang disampaikan Marco Rubio di Munich, pada dasarnya ia memuji kekaisaran. Ia berkata, kita perlu membangun kembali kekaisaran, dan kita harus melakukannya bersama. Kami orang Amerika mencintai kalian. Datanglah dan bergabunglah dengan kami dalam momen pembangunan kekaisaran yang baru ini. Apakah menurut Anda, ia mengatakan hal itu secara eksplisit untuk memperjelas bahwa mereka tidak boleh, dalam keadaan apapun, berpikir untuk tidak sejalan dengan apa yang dilakukan AS di Iran, dan agar tetap patuh, seperti yang dilakukan Kanselir Jerman selama Perang 12 hari, ketika ia menyebutnya sebagai pekerjaan kotor? Ya, posisi Amerika terhadap Eropa sangat membingungkan. Di satu sisi, mereka ingin Eropa menjadi kurang terpusat, mengembalikan kekuasaan kepada negara-negara bangsa. Namun, mereka juga berbicara tentang Eropa sebagai entitas peradaban, seolah-olah itu satu kesatuan, padahal tentu saja tidak. Eropa terdiri dari Uni Eropa dan 27 negara berdaulat yang sangat berbeda satu sama lain dalam hal sejarah, budaya, bahasa, dan latar belakang agama, dan sebagainya. Ada juga pertanyaan tentang di mana posisi Rusia dalam hal peradaban. Jika mereka ingin mendesentralisasi kekuasaan kembali ke negara-negara bangsa, di mana Rusia berada dalam keluarga bangsa-bangsa itu. Pada dasarnya, Rusia adalah negara Eropa, atau Eurasia, tapi tetap saja Eropa. Bagaimana cara memasukkan Rusia ke dalam campuran itu juga? Saya pikir, meskipun hal itu tidak dinyatakan secara eksplisit dalam strategi keamanan nasional, sebagian alasan Trump begitu aktif berhubungan dengan Rusia adalah karena mereka ingin menormalkan hubungan antara Rusia dan seluruh Eropa. Alasan strategis utamanya adalah bahwa, pada akhirnya, mereka melihat Eropa sebagai penyeimbang tambahan terhadap Tiongkok dalam jangka panjang.
Dan ini kembali pada gagasan lama untuk membuat Rusia berada di pihak yang sama guna bersaing dengan Tiongkok. Maksud saya rasa itulah, sejujurnya, permainan besar yang sedang berlangsung di sini. Namun, dalam hal menjadi kekuatan kolonial, saya tidak benar-benar melihat bahwa orang Amerika ingin ada negara atau kelompok negara yang menantang hegemoni mereka sebagai kekuatan global utama. Meskipun tentu saja, Tiongkok kini menjadi pesaing sejajar. Dalam hal ini, saya pikir mereka memiliki pandangan yang agak patriarkal terhadap Eropa, di mana mereka melihat Eropa sebagai bagian dari upaya imperial besar ini, di mana kita semua bergabung bersama dan pada akhirnya menghadapi binatang besar, yaitu Tiongkok. Dan saya pikir itulah inti dari semua ini. Dan seperti yang Anda tahu, orang-orang Eropa mengikuti arus itu. Mereka berkata, kami tidak bisa hidup tanpa AS. Maksud saya, Anda mendengar Macron mengatakan itu. Anda mendengar Keir Starmer mengatakan itu. Anda mendengar Ursula von der Leyen mengatakan itu dalam pidato mereka. Kau tahu, kita tidak bisa hidup tanpa AS. Jadi mereka tampaknya menjadi kaki tangan yang bersedia dalam hal ini. Tapi yang belum mereka lakukan adalah benar-benar mulai menangani masalah besar yang mereka miliki dengan Rusia, di mana mereka sama sekali tidak menginginkan normalisasi dengan Rusia, di mana mereka jelas tidak ingin perang berakhir, karena hal itu bisa memicu tekanan yang lebih besar lagi di dalam Eropa sendiri ketika Ukraina berupaya bergabung dengan klub itu. Jadi posisi Eropa juga, saya khawatir, sangat-sangat membingungkan. Dan pihak Tiongkok duduk santai, mengamati ini sebagai satu negara berdaulat. Dan mungkin tertawa kecil melihat kekacauan total yang terjadi dalam apa yang disebut aliansi transatlantik itu. Saya telah mendengar beberapa penafsiran tentang hal ini baru-baru ini. Salah satu yang benar-benar berkesan bagi saya berasal dari orang-orang yang mengatakan, lihat, pada akhirnya perang di Ukraina, yang pada dasarnya merupakan perang perantara NATO dengan Rusia, sangat menguntungkan bagi kalangan mapan Eropa, para elit Uni Eropa. Maksud saya, ini adalah musuh yang memang dibutuhkan untuk menyatukan benua itu. Pada dasarnya, maksud saya, lihatlah kita. Kita sedang berbicara tentang orang Eropa. Kita tidak banyak lagi berbicara tentang orang Jerman, Prancis, atau Italia. Mungkin kadang-kadang tentang Jerman dan Prancis, karena kita tahu mereka yang memegang kendali atas semuanya. Tetapi tidak banyak tentang yang lain. Ya, dalam kasus tertentu. Tetapi kita benar-benar mulai memikirkan dan memandang orang Eropa sebagai satu kesatuan. Dan jika Anda melihat rezim sanksi Uni Eropa, jika Anda melihat semua kewenangan yang sebenarnya telah diambil alih oleh Uni Eropa, direbut dari tangan negara-negara anggotanya, maksud saya, sangat mungkin bahwa kita sedang berada pada momen konsolidasi kekuasaan, konsolidasi kedaulatan di bawah payung besar Uni Eropa. Sesuatu yang mungkin tidak akan dibalikkan, bahkan jika perang berakhir. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin ingin terus dipertahankan oleh para elit Uni Eropa, karena hal itu sangat menguntungkan bagi mereka. Dan tentang militerisasi, bukan? Setiap negara berdaulat membutuhkan angkatan bersenjata yang kuat. Inilah momennya. Maksud saya, berada di Eropa saat ini, jenis pembicaraan tentang militerisasi yang saya dengar, bahkan di Swiss, sungguh mencengangkan. Anda tahu bahwa kita membutuhkan lebih banyak kekuatan militer. Is Espanya vastaling berintegrasi selain forward Trenjol, it's macro, ini immens itu. Aferinid, kembali before the revolution new. How do you see that? I see it as a very kind of mixed picture. Saya melihatnya sebagai gambaran yang sangat beragam. Di satu sisi, orang Amerika berbicara tentang membalikkan tren itu, mengembalikan kekuasaan kepada negara bangsa. Dan jika Anda melihat negara bangsa itu sendiri, Anda akan melihat tekanan yang semakin besar untuk tidak diperintah oleh Brussel. Anda sudah bisa melihat hal itu di Eropa Tengah, tetapi juga semakin berkembang di Jerman, dengan AfD, dan di Prancis, di mana sentimen tersebut telah berkembang selama waktu yang lama. Prancis mungkin adalah negara yang paling mungkin keluar dari Uni Eropa berikutnya, jika ada negara yang melakukannya. Dan tentu saja, di Inggris, kami memilih untuk meninggalkan proyek Uni Eropa demi memiliki kemerdekaan kami sendiri.
have our own independence. Now I was against that at the time, but now I Dulu saya menentang hal itu, tetapi sekarang saya mulai memahami mengapa hal itu mungkin masuk akal. Karena sentralisasi kekuasaan yang semakin merayap. Reformasi sedang melonjak dalam jajak pendapat. Kita bisa saja, dalam pemilihan ketiga berturut-turut, berpindah dari satu partai mayoritas ke partai lain, lalu ke partai lain lagi. Di Inggris pada tahun 2029. Dan ada kemungkinan nyata bahwa reformasi bisa menang dan menjadi pemerintahan Inggris yang akan sepenuhnya mengubah kamu tahu dengan Eropa. Sekarang, mengenai poinmu, ya, tentu saja setiap jenis pemimpin otoriter, jika kamu ingin menyebutnya begitu, membukan musuh untuk membenarkan militerisasi, perang, dan sebagainya. Kita bisa melihat hal itu secara konsisten sepanjang sejarah. Dalam Perang Dunia Kedua misalnya, perang itu sebagian besar didorong oleh perasaan terhina atas bagaimana Perang Dunia Pertama berakhir. Perasaan yang dimanfaatkan Hitler untuk membangun narasi Nazinya. Pola serupa juga terlihat di Asia Tenggara, yang merupakan topik yang cukup saya pahami, terutama di tempat-tempat seperti Indonesia pada akhir masa pemerintahan Soekarno, dan hal-hal semacam itu. Jadi ini semacam taktik klasik. Namun, saya tidak yakin dalam kasus ini hal itu akan berhasil, karena yang dihadapi adalah kelompok negara berdaulat, yang warganya semakin menginginkan pemerintah mereka melayani kebutuhan mereka sendiri, bukan agenda supranasional yang besar. Agenda-agenda besar semacam itu seringkali didominasi oleh perang yang benar-benar memengaruhi masyarakat. Standar hidup sehari-hari, biaya hidup, serta prestantniswan atau sumas, ang perang lain bisa sa kiin fuang yiga, perang the further vinaskt. Could be another war forced upon them that they didn't choose. So I think the von der Leyens are. Jadi saya pikir aliansi Bond, para pihak yang keras kepala itu, sedang berenang melawan arus tersebut. Dan menurut saya, arus itu saat ini bergerak ke satu arah, yaitu menuju negara-negara berdaulat yang secara mandiri memutuskan urusan mereka sendiri di Eropa. Begitulah cara saya melihatnya. Jadi ya, saya memahami teorinya, bahwa para elit Eropa mungkin menganggap hal ini sesuai dengan kepentingan mereka. Tetapi saya pikir, jika mereka mengambil jarak dan melihat gambaran besarnya, mereka mungkin akan menyadari bahwa lanskap politik di Eropa sedang berubah cukup signifikan saat ini. Dan sangat sedikit yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Peningkatan sentralisasi kekuasaan mungkin justru akan mempercepat tren tersebut. Benar-benar. Dalam hal ini juga cukup aneh bahwa orang Eropa, atau bukan orang Eropa, tapi sebut saja mereka para AEU-krat, kalangan birokrasi Uni Eropa, gagasan kreatif yang mereka hasilkan saat ini, pada dasarnya adalah solusi yang menurut saya justru akan mengarah pada kehancuran proyek mereka sendiri. Maksud saya, gagasan untuk memberikan, apa mereka menyebutnya, seperti mengintegrasikan Ukraina ke dalam Uni Eropa terlebih dahulu, dan membiarkan mencentang daftar persyaratan belakangan. Apa itu? Mereka memberinya nama yang aneh, seperti akses lanjutan ke Uni Eropa semacamnya, keanggotaan lanjutan atau sesuatu itu. Jadi begini, mereka menjadi anggota Uni Eropa sekarang, dan nanti mereka harus memenuhi semua poin tentang pemberantasan korupsi dan sebagainya. Yang jelas, kalau mereka benar-benar melakukan itu, kalau mereka benar-benar memasukkan Ukraina dan memberinya kursi di meja perundingan, seluruh hal itu akan langsung menjadi hambatan besar bagi pengambilan keputusan di masa depan. Bukan, karena mereka masih berfungsi, terutama berdasarkan prinsip kesepakatan bulat, dan Ukraina akan langsung mendapatkan pengaruh besar terhadap cara kerja Uni Eropa itu sendiri. Saya tidak melihat bagaimana hal ini menguntungkan bagi proyek tersebut. Tapi bagaimana menurutmu? Nah, pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah Eropa mampu untuk melakukan perluasan? Dan jawaban singkatnya adalah tidak. Maksud saya, kerangka anggarannya sudah ditetapkan hingga tahun 2034. Tidak ada dana subsidi yang bisa dialokasikan untuk Ukraina jika negara itu bergabung. Dan sebenarnya ada daftar panjang negara-negara yang sedang menunggu dan jauh lebih siap dibandingkan Ukraina untuk bergabung.
Montenegro, menurut saya, adalah yang paling maju. Serbia juga cukup baik. Albania dan seterusnya, semua negara itu. Dan Turki yang sudah lama dibekukan, mungkin karena merupakan negara Muslim. Maksud saya itu hanya pandangan saya. Saya tidak berpikir Jerman benar-benar ingin Turki bergabung dengan Uni Eropa. Tapi itu hanya catatan sampingan. Maksud saya, apakah Uni Eropa mampu menerima semua negara ini dan memberikan subsidi serta manfaat yang sama seperti yang diterima negara-negara lain? Jawaban singkatnya adalah tidak. Dan tantangan dengan Ukraina adalah bahwa proyek ini akan menjadi yang paling mahal sejauh ini. Mereka ingin mempercepatnya terlebih dahulu karena luasnya lahan pertanian Ukraina, yang jika bergabung dengan Uni Eropa akan mencakup sekitar 25% dari seluruh lahan pertanian di Uni Eropa. Lalu ada tantangan besar dalam hal infrastruktur, yang telah hancur dan porak-poranda akibat 4 tahun perang, yang, seperti kita tahu, diprovokasi dan dibiarkan berlanjut oleh pihak Eropa. Hal itu akan menyerap banyak dana kohesi dan dana infrastruktur dari subsidi Uni Eropa karena tingkat kemiskinan yang sangat tinggi di Ukraina, yang sekali lagi disebabkan oleh kebangkrutan yang didukung dan difasilitasi oleh para elit Eropa. Ini berarti mereka akan menerima subsidi per kapita yang lebih tinggi dibandingkan negara lain, semata-mata karena tingkat pendapatan penduduknya yang lebih rendah. Kau tahu, Eropa benar-benar tidak mampu melakukan ini. Maksudku, memang tidak bisa. Mereka tidak punya anggaran. Bagaimanapun, anggarannya sudah terikat sampai tahun 2034. Jadi yang akan ditawarkan kepada Ukraina adalah sesuatu seperti, ya kalian bisa memakai bendera kami, dan kalian bisa datang ke pertemuan kami. Maksudku, Zelensky sepertinya sudah menghadiri semua pertemuan itu juga. Ya, jadi apa yang akan berbeda dari itu? Tidak banyak. Yusgran Ket leans to Miss Brenner. Jadi, umay perjuangkan sempastiwan. Hanya untuk memiliki bendera Uni Eropa di atas gedung kami, tanpa benar-benar mendapatkan dana untuk membantu kami membangun kembali. Pada saat orang-orang Eropa ingin mereka mempertahankan pasukan sebanyak 800.000 orang, yang juga tidak mampu mereka biayai. Dan dana Uni Eropa apapun yang masuk ke Ukraina akan digunakan untuk membiayai tentara, bukan untuk membangun kembali sekolah, rumah sakit, jalan, pembangkit listrik, dan hal-hal semacam itu. Ini adalah gagis armadatisna gila yang hanya bisa muncul di koridor Brussel, yang tampaknya sepenuhnya terisolasi dari dunia nyata di luar sana. Saya khawatir harus mengatakan bahwa ada disebutkan total. Maksud saya, kenapa mereka bahkan mengusulkan hal itu? Saya tidak mengerti apa gunanya mempresentasikan ini sebagai ide yang serius. Saya paham kenapa Donald Trump akan mengusulkan ide untuk, kamu tahu, memasukkan Greenland ke dalam AS. Saya mengerti itu. Itu memang punya tujuan diplomatik dan politis. Entah benar-benar mencoba mewujudkannya atau setidaknya kamu tahu, membuat pihak lain panik, merasa tidak aman, lalu menenangkan mereka lagi. Semacam permainan polisi baik dan polisi jahat. Saya bisa melihat bagaimana itu punya tujuan. Tapi saya tidak melihat bagaimana ide bodoh ini punya tujuan apapun selain mempermalukan para elit UA. Karena bagi semua orang lain, sudah begitu jelas bahwa karena banyak alasan, ini ide yang sangat konyol. Tapi mereka tetap saja mengusulkannya. Ya, orang-orang Amerika hanya ingin menyingkirkan beban perang Ukraina dari pundak mereka. Bagi mereka, mereka tidak benar-benar memikirkan konsekuensi kebijakan dari hal ini. Mereka berkata, ya, kenapa mereka tidak bisa langsung bergabung saja, seolah-olah ada jalur cepat di JFK. Tentu, mereka bisa langsung bergabung. Tidak ada konsekuensi ekonomi atau politik yang berarti bagi mereka. Mereka tidak akan membayar. Mereka tidak akan menghadapi gangguan dan kekacauan itu sendiri. Tapi mereka ingin jalan keluar dari perang Ukraina, jadi mendorong Ukraina masuk ke Uni Eropa sebelum siap tampaknya masuk akal bagi mereka. Ribuan mil jauhnya dari tempat keputusan nyata dibuat. Dan saya pikir, sekali lagi, pertanyaan yang lebih besar sebenarnya adalah, bagaimana kita bisa menciptakan situasi di mana Eropa tidak merasa perlu terus-menerus memperluas diri?
Kanske race med Chetis. And have you waiting the day provides to be so, nothing. How do you distinguish the EU from NATO these days? Right. You know, they both have exactly the same goal. Keduanya memiliki tujuan yang sama persis. Keduanya ingin mengalahkan Rusia secara politik dan militer. Mereka ingin semacam menghancurkan rezim tersebut. Kaja Kallas berbicara tentang memecah Rusia menjadi negara-negara yang lebih kecil. Ukraina dan Uni Eropa, NATO dan Uni Eropa, pada dasarnya adalah hal yang sama saat ini. Jadi meskipun Putin telah mengatakan bahwa ia tidak keberatan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, harus ada diskusi yang lebih luas tentang bagaimana sebenarnya dapat mendorong koeksistensi yang lebih baik antara Rusia, Uni Eropa, Ukraina, dan negara-negara lain di Eropa yang tidak termasuk dalam Uni Eropa, tetapi ingin bergabung dalam semacam kolektif yang lebih besar. Bukan dalam badan supranasional, tetapi dalam suatu format yang memungkinkan semua negara di kawasan tersebut untuk hidup berdampingan, menjalin kerjasama ekonomi, membuka hubungan sosial dan budaya, dan semacam itu. Open up social cultural links and that sort of thing. So, you know, if you and the problem is really Jadi, masalahnya sebenarnya adalah jika Anda terburu-buru memasukkan Ukraina sebelum pembahasan itu dilakukan, maka yang sebenarnya Anda pertaruhkan adalah menekan tombol jeda pada perang besar yang lebih luas antara Eropa dan Rusia. Karena Anda akan menerima Ukraina, yang pada dasarnya bersikap antagonis terhadap Rusia, dan menginginkan agar Uni Eropa mempertahankan sikap yang secara fundamental bermusuhan terhadapnya. Memang stang tegur sebel stiktik dan Polandia dalam versi jauh lebih sesis ekstremtim, isi Uni Eropa memilih secara mendasar bermusif, antagonis, dan agresif terhadap Rusia. an aggressive policy to Russia. So, you know, can you imagine a Ukrainian version of Jadi, bayangkan saja, bisakah kamu membayangkan versi Ukraina dari Kaja Kallas sebagai perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan keamanan? Coba pikirkan seperti apa jadinya. Jadi, tanpa pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana kamu dapat mengatur ulang hubungan ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk dengan Rusia, dan semua negara lain yang melihat diri mereka sebagai bagian dari Eropa yang lebih luas, bukan hanya Uni Eropa, tapi Eropa dan Eurasia secara keseluruhan, maka kamu sebenarnya sebelum menyentuh akar permasalahan dan bagaimana menjual perdamaian seti ke benua ini. Tidak, tapi sayangnya ada cukup banyak orang yang tidak menginginkan hal itu. Maksud saya, kita tahu permainan kaum neokonservatif. Kita tahu Rubio menjelaskannya dengan jelas, bukan? Ini tentang lingkup pengaruh, tentang pembangunan kekaisaran kolonial. Dan orang-orang ini, mereka ingin menggunakan kekerasan dan perang sebagai alat politik kekuasaan besar dan kenegaraan. Orang like Donamau menacini Remo kaum neokon Amerikanistan, Eke Mahanger, sepapapan catur, lum dingat na like Jeffrey Sachs. As Jeffrey Sachs keeps reminding us. And to them, basically, Bagi mereka, pada dasarnya, mengintegrasikan Ukraina ke dalam Uni Eropa, dan dengan demikian menjadikan perang itu bagian dari urusan Eropa, sebenarnya merupakan langkah logis berikutnya. Pada saat yang sama, mereka melepaskan keterlibatan dari sudut pandang Amerika, karena AS sekarang harus fokus pada Iran atau hal lain, dan mereka menyerahkannya kepada pihak Eropa agar mereka bisa melanjutkan pertempuran itu. Kemudian, Amerika berperang dengan Iran dan mulai berhadapan dengan Tiongkok melalui hal tersebut. Karena Tiongkok telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka sangat menentangnya, dan kemudian mereka beralih ke medan ketiga di Pasifik. Maksud saya, orang-orang ini, sayangnya, sebagian dari mereka benar-benar berpikir dengan cara yang bodoh dan haus perang seperti itu. Ya, tentu saja mereka melakukannya. Tapi saya kembali ke poin yang saya buat sebelumnya, bahwa sebenarnya kebijakan AS pada dasarnya membingungkan. Kebingungan itu terlihat dalam hubungannya dengan Eropa dan juga dengan Rusia. Di satu sisi, AS tampaknya menginginkan semacam pengaturan ulang ekonomi besar dengan Rusia. Sebagian karena alasan ekonomi, tentu saja, dalam hal akses terhadap sumber daya alam dan proyek bersama, tetapi juga untuk membangun hubungan dengan Rusia sebagai penyeimbang terhadap Tiongkok, untuk membahas pencegahan nuklir strategis, perlucutan senjata, dan hal-hal semacam itu. Namun di sisi lain, mereka ingin bersaing dengan Rusia di Arktik,
Jadi mereka berpikir perlu mengambil alih Greenland, perlu mempersenjatai Arktik sebagai penyeimbang terhadap Rusia. Jadi, posisi Amerika berit merisatlah mengat. Ya, tapi disinilah orang-orang menunjukkan, dan bahkan pihak Rusia pun telah mengatakan, bahwa selama setahun terakhir, Amerika mengatakan pemerintahan Trump menginginkan hubungan yang lebih baik dengan Rusia, dan hubungan kerja yang fungsional. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Mereka memberlakukan lebih banyak sanksi, lebih banyak tekanan, lebih banyak serangan yang dimulai. Jadi mungkin itu hanya semacam pemeriksaan kecepatan, kebohongan lama yang sama, sementara strategi dasarnya, seperti yang terus dikatakan Brian Berletti, tidak pernah berubah. Hanya retorikanya saja yang berbeda. It's just the rhetoric that's different. Yeah, you may well be right. Ya, mungkin saja kamu benar. Mungkin saja kamu benar. Tapi saya memang berpikir bahwa Trump agak terjebak oleh kelompok Beltway sampai batas tertentu. Saya rasa ada bagian dari dirinya yang melihat orang-orang seperti Putin dan Xi sebagai semacam rekan sejajar. Kamu tahu, para pemimpin yang berkuasa. Saya tidak benar-benar melihat bahwa orang Amerika ingin berhadapan langsung dengan Rusia, meskipun mereka ingin menjaga agar orang Eropa tetap berpihak pada mereka. Ini posisi yang sangat membingungkan. Tapi saya pikir, jika kita kembali ke tahun 2017 dan penerapan undang-undang sanksi Syariah terhadap Rusia, itu sebenarnya bertentangan dengan keinginan Trump. Dia sebenarnya menulis sebuah tambahan pada undang-undang itu untuk menjelaskan mengapa dia tidak setuju dengannya. Tetapi dia terjebak oleh Amerika Serikat dan tetap harus melakukannya. Jadi menurut saya pikir maksud saya, ini kembali pada sifat kebijakan luar negeri AS yang sangat membingungkan, dan juga pada sifat politik AS yang beracun. Ada begitu banyak orang di DC yang ingin menantang dunia, yang berpikir bahwa Amerika adalah yang terhebat, dan segala omong kosong semacam itu. Dan ya, mungkin Trump juga bagian dari itu. Tapi tidak kekurangan orang seperti Lindsey Graham atau Joe Wilson, dan semua tipe seperti mereka yang pada dasarnya melihat musuh sebagai sesuatu yang berasal dari luar. Mereka adalah para McCarthyist modern, yang jika melihat negara kecil manapun, bahkan hanya berbicara dengan Tiongkok, misalnya, langsung melabelinya sebagai komunis. Atau kamu tahu, sebagai orang-orang yang anti-transatlantik, semacam itu. Jadi saya tidak berpikir ini pada dasarnya tentang Trump. Saya pikir ini pada dasarnya ada dalam sifat sistem politik AS itu sendiri. Dan hal itu kamu tahu, benar-benar menjadi alasan yang baik bagi orang Eropa untuk melepaskan diri dari AS dan menangani politik mereka yang disfungsional sendiri. Dan dalam prosesnya, menemukan cara untuk hidup dalam suatu bentuk kesepakatan dengan Rusia dalam jangka panjang. Tapi saat ini semuanya benar-benar kacau balau. Dan begitu banyak orang yang patut disalahkan, tahu kan? Saya agak ingin menimpakan hal itu pada para birokrat Eropa di sana. Para pemimpin Barat yang bisa melihat kekuasaan mereka mulai terkikis. Zelensky yang memimpin rezim korup di Kiev. Lalu Trump yang mendukung Israel sampai mengesampingkan segala logika rasional dan ingin memicu pertikaian dengan Iran. Dan, tahu kan, satu negara yang duduk diam dan hanya menyaksikan semua ini terjadi, tentu saja adalah Tiongkok, yang melihat kekuasaan mereka terus tumbuh di panggung dunia pada saat negara-negara berkembang mulai beralih ke arah mereka karena melihat kemunduran di AS dan di Uni Eropa sendiri. Apakah mereka benar-benar duduk diam? Sekarang kita mendengar tentang latihan gabungan antara Iran, Rusia, dan Tiongkok. Dan kita melihat bahwa tampaknya Rusia mengekspor lebih banyak minyak ke Tiongkok. Alexander Mercouris menafsirkan hal ini sebagai kemungkinan bahwa Tiongkok mulai menimbun lebih banyak minyak sebagai persiapan untuk kemungkinan penutupan Selat Hormuz, yang jelas akan dilakukan oleh Iran jika perang skala penuh benar-benar pecah. Saya berbicara dengan Stas Krapivnik dan mengatakan, lihat, Tiongkok, Rusia, dan Iran bekerja sama, tapi mereka bukan aliansi atau aliansi. They're not an alliance the way that NATO is an alliance. They are not in that game of like
Kau tahu, mereka tidak sedang bermain dalam permainan membangun integrasi yang mendalam. Lalu dia berkata seperti, "Oh, tapi kau tahu, NATO bukanlah aliansi yang sebenarnya. Itu adalah alat kekuasaan. Pada dasarnya cara bagi Amerika Serikat untuk menggiring para vasalnya. Sementara apa yang dilakukan Tiongkok, Rusia, dan Iran adalah aliansi yang sesungguhnya. Para pihak yang setara yang bekerja sama di berbagai tingkatan. Tetapi sebagai pihak yang setara, saling bangkan di antara mereka. Apakah kamu juga melihatnya seperti itu? Atau bagaimana kamu menafsirkan koordinasi trilateral yang sedang berlangsung ini?" Coordination that's going on. Well, I sort of echo this. Ya, saya agak sependapat dengan pandangan itu tentang NATO. Tapi saya juga berpikir bahwa NATO ada ladang uang besar bagi perusahaan pertahanan AS. Tahu kan, karena semua negara ini, kenapa Montenegro ingin bergabung dengan NATO? Maksud saya, tidak ada seorang pun di NATO yang akan berperang demi Montenegro. NATO is going to fight for Montenegro. What's? Not that anybody's threatening Montenegro, but do you know what I mean? Tapi tidak ada yang lebih berkeringat dari keduanya. Tapi kamu tahu maksudku, mereka belum berjuang untuk Ukraina, dan itu sendiri sudah menjadi sedikit tragedi. Jadi menurutku ini adalah sumber uang besar. Ketika berbicara tentang Tiongkok, aku pikir negara-negara pada dasarnya sedang melakukan lindung nilai. Rusia jelas melakukan lindung nilai dengan Tiongkok. Kamu tahu, Rusia sama khawatirnya terhadap Tiongkok di perbatasan timurnya, seperti terhadap NATO di perbatasan baratnya. Dan mari kita perjelas hal itu. Masuk akal bagi Rusia untuk bersekutu dengan Tiongkok dalam hal kepentingan ekonomi mereka, menjual minyak dan gas. Tetapi jangan berilusi bahwa mereka juga khawatir terhadap Tiongkok sebagai ancaman besar bagi wilayah timur jauh mereka, yang sangat jarang penduduknya. Jadi mereka sedang melakukan lindung nilai. Far East as well. So they're hedging, the Iranians are kind of probably more closely like... Orang-orang Iran mungkin lebih sejalan dengan Tiongkok dibandingkan Rusia. Tapi semua pihak sedang bermain aman. Saya pikir itu. Dan negara-negara Asia Tenggara jelas sedang bermain aman. Lihat saja Thailand, yang merupakan sekutu tradisional AS. Mereka memiliki komunitas Tionghoa Thailand yang besar. Mereka juga bermain aman. Singapura dan semua negara lain juga begitu. Satu-satunya pengecualian adalah negara seperti Jepang, yang sepenuhnya berpihak pada Amerika dalam menghadapi Tiongkok. Jadi saya pikir, dalam hal yang berkaitan dengan Tiongkok, semua pihak sedang bermain aman. Saya tidak berpikir, meskipun orang sering berbicara tentang aliansi yang setara, bahwa itu benar-benar mencerminkan kenyataan politik yang terjadi, terutama dalam kaitannya dengan Rusia. Meskipun Rusia jelas memiliki hubungan yang baik dengan Tiongkok. Mereka juga melihat permainan di sana tentang melemahkan kendali AS atas arsitektur dan agenda keuangan global, yang juga menjadi kepentingan Tiongkok. Jadi, ketika kepentingan mereka selaras dan tumpang tindih, mereka bekerja sama. Saat ini, masuk akal bagi Rusia untuk berinteraksi dengan Tiongkok. Tetapi itu tidak berarti mereka menutup diri dari keterlibatan dengan Eropa atau AS jika negara-negara tersebut bisa membereskan urusan mereka. Mestern tar disendelhengs etiken verjerikt dalam wakwiskat. Right, that does make sense. I would only add that also. Benar, itu masuk akal. Saya hanya ingin menambahkan bahwa Jepang juga melakukan langkah antisipasi, tetapi mereka melakukannya secara internal. Bagi mereka, seluruh pembicaraan tentang kemampuan domestik sebenarnya, setidaknya bagi sebagian besar kalangan pemerintahan, adalah hal yang nyata, dalam arti bahwa jika mereka harus berdiri sendiri, mereka harus mampu melakukannya, yang bukan berarti mengandalkan pihak lain, melainkan benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Namun, Ian, itu sangat menarik. Terima kasih atas penilaian yang sangat seluas terhadap situasi ini. Sekali lagi, bagi orang yang ingin mengikuti Anda, mereka bisa mencari The Peacemonger di Substack dan The Peacemonger Ian Prout di YouTube. Apakah ada tempat lain yang sebaiknya mereka kunjungi? On YouTube, is there any other place people should go? Yeah, I'm on X, also The Peacemonger. Ya, saya juga ada di X dengan nama The Peacemonger. Jadi saya adalah The Peacemonger, meskipun saluran YouTube saya menggunakan nama Ian Prout. Tapi semuanya juga diberi merek sebagai The Peacemonger. Itu gelar saya. Maksud saya ya, itu semacam, beban yang saya pikul.
tapi ada begitu banyak pengobar perang di dunia ini, sehingga Tuhan memberkati orang-orang seperti Anda, Pascal, dan yang lainnya, yang bisa mempromosikan perjuangan perdamaian dimanapun. Karena sejujurnya, så Vietnam små det kaffenis kursisen. Everywhere, because quite frankly, we really need it right now. We do. So Si Mimadugas, kami kuanya. Sakit namiyo. Dan itu yang sangat kelakukan. Semua orang berkepuian proud dalam memegang perdamaian sejauh dan seluas yang bisa. Ian proud. Si Manex lekos ini. Thank you very much for your time today. Thanks. Remiengas, Pascal.